Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Bimbingan Konseling Sekolah Dasar kelas M21.7 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kami akan membawakan materi yang berjudul Konsep Dasar dan Hakikat Bimbingan Konseling di Sekolah Dasar. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 1 Bimbingan Konseling Sekolah Dasar kami. Inilah anggota kelompok 1, yaitu yang pertama adalah Rika Pasmayanti, yang kedua Muhammad Ainul Imansyah, yang ketiga Elvin Kuranden, dan yang terakhir adalah Sri Apriyati Lepan. Apa saja latar belakang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar itu? Bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan, khususnya di sekolah. Guru merupakan salah satu unsur pelaksanaan layanan bimbingan di sekolah, dituntut untuk memiliki wawasan terhadap konsep dasar bimbingan dan konseling di sekolah. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi muncul dan diperlukannya bimbingan dan konseling yakni: 1. Latar belakang psikologis, yang kedua latar belakang sosial budaya, yang ketiga latar belakang agama, dan yang keempat latar belakang pendidikan. Apa itu bimbingan konseling? Bimbingan konseling adalah proses interaksi antara konselor dan konseling, baik secara langsung, dalam rangka untuk membantu konseling agar dapat mengembangkan potensi dirinya atau memecahkan masalah yang dialaminya. Apa tujuan dari bimbingan konseling di sekolah dasar tersebut? Secara umum, tujuan layanan bimbingan dan konseling adalah membantu siswa mengenal bakat, minat, dan juga kemampuannya serta memilih dan menyesuaikan diri dengan kesempatan pendidikan dan merencanakan karir yang sesuai dengan tuntutan kerja. Adapun tujuan bimbingan dan konseling secara khusus, bertujuan untuk membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Kemudian, apa saja fungsi bimbingan konseling di sekolah dasar? Bimbingan mengembangkan sejumlah fungsi yang hendak dipenuhi melalui pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam setting sekolah. Ada beberapa fungsi bimbingan yang dikemukakan oleh Aquino dan Alfiar, Tanyami, 1995 halaman 39, sebagai berikut. A. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan yang akan menghasilkan tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu, sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Kemudian bagian B, fungsi preventif, adalah bantuan yang diberikan kepada peserta didik, yang bertujuan agar peserta didik terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Kemudian bagian C, fungsi developmental, yaitu pelayanan yang diberikan dengan tujuan dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan keseluruhan potensinya dengan terarah dan mantap. Bagian D, fungsi kuratif, adalah layanan yang membantu peserta didik untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi baik di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan luar sekolah. Apa sajakah persamaan dan juga perbedaan antara bimbingan dan konseling? Persamaan antara bimbingan dan konseling terletak pada tujuan yang hendak dicapai, yaitu sama-sama mengikuti norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat tempat kedua kegiatan itu diselenggarakan. Berikut ini persamaan di antara bimbingan dan konseling, yakni A. Antara bimbingan dan konseling sama-sama membantu kepada individu dalam memecahkan masalah. B. Sama-sama berurusan dengan pribadi dan tingkah laku yang unik dan dinamis. C. Melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan juga status sosial ekonomi. Selain persamaan, bimbingan dan konseling juga memiliki perbedaan. Apa sajakah itu?
Berikut ini perbedaan di antara bimbingan dan konseling, yakni A. Kegiatan. Untuk kegiatan, bimbingan lebih condong melakukan usaha pemberian informasi dan melakukan pencegahan kepada individu dalam mengatasi suatu masalah. Sedangkan untuk konseling, kegiatan lebih mengharuskan tatap muka dalam mengatasi suatu masalah. B. Tenaga. Untuk hal tenaga, bimbingan bisa diterapkan oleh guru, orang tua, wali kelas, kepala sekolah, kepada siswa yang memerlukannya. Sedangkan, konseling tenaga yang diterapkan tidak semua individu bisa, hanya orang terlatih, karena untuk melakukan konseling butuh keahlian khusus. Jadi, kesimpulannya bimbingan lebih mengutamakan pada pencegahan suatu masalah. Sementara untuk konseling, lebih mengutamakan seseorang agar bisa memecahkan masalahnya sendiri. Dan juga dengan adanya bimbingan dan konseling, diharapkan semua siswa maupun masyarakat lainnya, yang membutuhkan bimbingan dan konseling untuk selalu menggunakannya dengan baik, agar tujuan dapat berjalan dengan baik dan juga efisien. Mungkin itu saja materi pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Kami kelompok 1 bimbingan konseling sekolah dasar pamit undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Oh iya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya. Sampai jumpa.